Tuhan, shalom, shalom, haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, tentunya sesuai tema kita bulan ini adalah dampak meneladani Kristus. Dampak meneladani Kristus. Sementara topik yang diberikan kepada saya adalah ketaatan Kristus sebagai teladan hidup orang percaya. Ketaatan Kristus sebagai teladan hidup orang percaya. Ya, kita baca firman Tuhan dulu dalam Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, ada satu ayat lagi yaitu Yohanes 2 ayat 38. Kita baca saja masing-masing ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dunia ini yang mendorong kita untuk mengikuti ya, dunia ini sementara mendorong kita melalui berbagai hal ya, untuk mengikuti keinginan kita sendiri. Tetapi justru Yesus menunjukkan jalan yang berbeda ya. Kalau kita lihat di Alkitab, Yesus menunjukkan jalan yang berbeda, yaitu ketaatan. Ketaatan, ia taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara, ketaatannya bukan kelemahan ya. Dia mati bukan karena dia kalah ya. Ketaatannya bukan kelemahan. Tetapi kekuatan yang menyelamatkan dunia. Sebab tanpa ketaatan Yesus bahkan sampai mati di kayu salib, kita tidak ada keselamatan ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi Yesus sampai mati di kayu salib. Ketaatannya ini tentunya bukan kelemahan tetapi kekuatan yang menyelamatkan dunia. Kita memiliki sebuah teladan yang sempurna. Suatu teladan yang sempurna yang harus kita ikuti. Tidak ada teladan ketaatan kepada Bapa di surga, kepada manusia lain di dunia ini selain Yesus. Dialah teladan yang sempurna yang harus kita ikuti. Yaitu Yesus Kristus. Kita memiliki sebuah teladan yang sempurna yang harus kita ikuti. Yaitu ketaatan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Untuk itu kita lanjut dalam tema hari ini. Ada beberapa hal yang saya akan sampaikan, yaitu yang pertama, ketaatan Kristus, dan yang kedua, teladan yang ditinggalkan oleh Kristus, dan yang ketiga, apa konsekuensinya ketika kita sebagai orang percaya taat kepada Yesus Kristus.
Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang ketaatan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maksud dari ketaatan Yesus adalah sikap Yesus yang sepenuhnya tunduk. Ya. Sikap Yesus yang sepenuhnya tunduk, patuh dan setia menjalankan kehendak Bapa. Tidak ada sedikit pun yang Yesus tidak lakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Ya. Sebab Yesus datang bukan melakukan keinginannya sendiri, tetapi dia melakukan kehendak Bapa. Ya. Dia tetap patuh dan setia menjalankan kehendak Allah Bapa, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatannya, tanpa sedikit pun menyimpang, saudara-saudara. Ya, ya beda dengan tokoh-tokoh agama yang lain, semua orang berdosa. Ya, semua tidak taat, semua manusia telah jatuh dalam dosa. Semua tidak taat, semua telah mati, dan sampai hari ini masih dikubur. Ya. Jadi kita mau percaya orang mati atau percaya Tuhan yang hidup, ya. Jadi dia taat baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatannya tanpa menyimpang, ya. Tanpa menyimpang sedikit pun, bahkan ketika itu pun membawa penderitaan dan kematian. Nah, itulah ketaatan Yesus yang luar biasa. Selanjutnya kita melihat, ya. Di slide, ya. Lanjut. Slide berikut, ya. Kalau kita melihat dalam Alkitab, saudara-saudara, ya. Ketaatan Kristus adalah sempurna, ya, tanpa celah. Yesus hidup tanpa dosa, ya. Sekecil apapun, tidak ada dosa, saudara. Ya. Ibrani 4 ayat 15 berkata, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ya. Sama, kita juga dicobai, tapi seringkali kita jatuh dalam pencobaan. Ya. Yesus telah dicobai, kata Ibrani pasal 4 ayat 15, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. 1 Petrus 2 ayat 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya, saudara-saudara. Ketaatannya tidak pernah meleset, ya. Bahkan dalam hal-hal kecil sekalipun, ya. Dosa kecil sekalipun, Yesus tidak pernah lakukan. Jadi ketaatan Yesus adalah ketaatan yang sempurna. Kalau kita lihat dalam Alkitab, ketaatan Kristus sampai mati. Dia taat, kata Filipi tadi, dia taat sampai mati. Puncak ketaatan Kristus terlihat jelas saat ia menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib. Oleh sebab itu Filipi 2 ayat 8 tadi, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ya, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam keadaannya sebagai manusia, ya. Jadi dia menghadapi segala tantangan, pencobaan, itu dalam keadaan sebagai manusia. Bukan sebagai Allah, ya. Memang dia Allah, saudara-saudara, ya, Tuhan. Tapi dia datang, dia kosongkan itu, ya. Dia tinggalkan sifatnya, identitasnya,
pribadinya sebagai Allah, datang sebagai manusia. Ya, dalam keadaan manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Jadi ketaatannya itu saudara-saudara. Jika orang bertanya mengapa dia tak mampu taat, ya karena dia kan Allah. Tidak. Sebagai manusia. Ya. Ini adalah bentuk ketaatan yang paling luar biasa. Ya. Ini adalah bentuk ketaatan yang sangat radikal. Ya. Yaitu mengorbankan diri demi keselamatan manusia. Ya. Kalau bukan ketaatan Yesus dan pengorbanannya, kita tidak selamat, saudara. Ketaatan Kristus adalah ketaatan yang lahir dari kasih Bapa, ya. Lahir dari kasih, kerendahan hati dan penyerahan total kepada kehendak Allah. Pengabdian tanpa pamrih, ya. Ini bukan sekedar tindakan, tetapi gaya hidup yang menjadi contoh dan teladan bagi kita semuanya. Saudara-saudara, itulah ketaatan Yesus yang luar biasa. Sangat radikal, tanpa cacat. Ya. Sampai mati di kayu salib. Demi saya, demi saudara semuanya. Ya. Saudara ada di gereja hari ini, jadi orang percaya. Karena Yesus telah taat sampai mati di kayu salib. Luar biasa. Selanjutnya kita akan lihat hal yang kedua. Teladan yang ditinggalkan Kristus. Selanjutnya, teladan yang ditinggalkan oleh Kristus bagi kita tentunya sangat banyak dan sangat mendalam. Karena hidupnya di bumi adalah gambaran sempurna. Tentang bagaimana seharusnya orang Kristen hidup. Jadi kita harus hidup meneladani Yesus. Kalau kita menjadi orang percaya anak Tuhan harus hidup sesuai apa yang Yesus lakukan. Beberapa hal yang perlu kita pelajari dengan teladan Yesus Kristus ini, yaitu pertama, Yesus telah memberi teladan kepada kita, yaitu kasih tanpa syarat. Kasih tanpa syarat. Salah satu teladan terbesar yang ditunjukkan Yesus adalah kasih-Nya yang tanpa syarat. Kalau manusia biasanya pakai kata jika. Jika engkau cantik, jika engkau kaya, jika engkau banyak uang, jika engkau ada fasilitas, saya cinta kau. Nah, itu kalau sudah lihat di film-film, ya begitu ya. Apalagi yang suka nonton film-film drama-drama apa itu ya. Cina lah, Korea lah ya. Biasanya itu jalan ceritanya ya. Kalau anak kaya, anak banyak uang, anak pimpinan, bos, ya saya cinta ya. Itu manusia. Tapi kasih Yesus tanpa syarat bagi kita. Pakai kata walaupun engkau jahat. Walaupun engkau banyak dosa. Walaupun engkau sudah dalam jatuhmu. Ya. Walaupun engkau bagi manusia engkau tidak diperhitungkan. Tetapi Yesus berkata, aku cinta engkau. Aku tetap mengasihi engkau. Saudara-saudara. Bahkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa sekalipun, Yesus telah mengasihi kita. Dalam Yohanes 15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih-Nya yang sempurna dan tanpa syarat tentunya mengajarkan kita untuk mengasihi sesama juga. Ya.
dengan tidak memandang muka. Ya. Kalau mau menolong tentunya ya mari kita mengasihi semua orang. Ya. Bukan hanya orang tertentu, golongan tertentu, tetapi praktekkan kasih Tuhan untuk mengasihi siapapun tanpa syarat. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya kita lihat teladan yang berikut, taat sampai mati di kayu salib. Yaitu pengorbanan diri. Ya. Seperti yang telah kita baca tadi, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati dan sampai mati di kayu salib. Pengorbanan Yesus di salib adalah teladan tertinggi dari kasih dan ketaatan kepada Bapa. Teladan tertinggi saudara-saudara. Yesus rela berkorban, mengorbankan dirinya untuk keselamatan semua manusia. Pengorbanan Yesus bukan hanya untuk orang Yahudi. Tetapi semua orang di dunia ini siapapun. Dia cinta seluruh dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini kan. Jadi kasih Tuhan itu untuk semua orang. Tetapi mereka yang diselamatkan, mereka yang masuk surga hanya yang percaya. Ya, kalau nggak mau percaya ya nggak bisa masuk surga. Sebab di kolong langit ini tidak ada nama lain yang dianugerahkan kepada manusia yang di dalamnya kita beroleh selamat. Hanya di dalam nama Yesus, saudara-saudara. Hanya mereka yang percaya. Ya. Tentunya ini mengajarkan kita untuk siap berkorban ya, demi kebaikan orang lain. Dan untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Selanjutnya kita lihat teladan Yesus yang berikut. Yesus taat dalam menjalankan kehendak Bapa. Yohanes 6 ayat 38 berkata, sebab aku telah turun dari surga untuk melakukan kehendak. Bukan untuk melakukan kehendakku kata Tuhan, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yesus 100% tunduk kepada kehendak Bapa. Yesus tidak hidup untuk menyenangkan dirinya sendiri, tetapi sepenuhnya tunduk pada rencana Bapa. Dia tahu bahwa tugasnya berat, saudara-saudara, ya. Menghadapi penolakan, penderitaan dan akhirnya disalibkan. Namun dia tidak goyah. Misi utama Yesus adalah menyelamatkan manusia yang terhilang. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita juga mau hidup sesuai kehendak Bapa dalam hidup kita? Apakah saya dan Bapak Ibu mau hidup sesuai kehendak Bapa? Ataukah masih mau mengutamakan kehendak pribadi kita, ya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya kita lihat teladan yang berikut adalah kerendahan hati dalam pelayanan. Yesus adalah Raja yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Kalau kita lihat dalam Markus 10 ayat 45, di sana dikatakan Yesus berkata, sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tentunya teladan ini mengajarkan kita untuk tidak mencari kedudukan atau kemuliaan pribadi. Yesus datang untuk tidak mencari hormat, bahkan ketika dia mau dinobatkan oleh orang-orang Yahudi sebagai raja orang Yahudi, dia menolak, dia menyingkir, saudara-saudara. Ya. Teladan ini mengajarkan kita untuk tidak mencari kedudukan dan kemuliaan pribadi, tetapi untuk hidup dengan sikap melayani, merendahkan diri, sebagaimana Yesus melayani umatnya.
Mari kita melayani dengan kerendahan hati. Ya. Bukan untuk mencari nama, mencari pengakuan, ya. Sebab ada orang ketika tidak selesai khotbah saja, tidak ada orang, atau di akun Facebook kita saja kita sudah posting bagus-bagus tapi tidak ada orang akui, cuma 2 yang like umpamanya, wah kita jengkel, ya. Kita jengkel, akhirnya kita kecewa, ya. Tetapi kalau banyak yang like, banyak yang subscribe, waduh senang kita. Ya kita masih mencari pengakuan, saudara-saudara. Ya, penghormatan untuk diri sendiri. Tapi Yesus memberi teladan untuk melayani dengan kerendahan hati. Amin. Nanti Yesus saja yang dimuliakan. Kalau kita melayani dengan rendah hati, penuh pengabdian kepada Tuhan, Tuhan akan promosikan. Amin. Kita tidak cari-cari, tiba-tiba Tuhan angkat kita. Seperti Yesus kan. Dia telah merendahkan diri dan taat sampai mati di kayu salib. Tapi akhirnya Tuhan mengangkat Yesus. Dari nama di atas segala nama. Tuhan di atas segala Tuhan. Luar biasa, saudara. Kalau saudara melayani, kita semua mau ikut kehendak Tuhan, melayani dengan penuh kerendahan hati, Tuhan akan mempromosikan kita justru. Amin. Saudara-saudara, jadi teladan ini mengajarkan kita untuk tidak mencari kedudukan atau kemuliaan pribadi, tetapi untuk hidup dengan sikap melayani dan merendahkan diri sebagaimana Yesus melayani umatnya. Teladan yang berikut yaitu doa, teladan doa dan komunikasi dengan Tuhan. Sedang Tuhan Yesus saja berdoa, saudara, ya, apalagi kita, ya. Dalam Markus 1 ayat 35 berbunyi, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana, ya. So, dia berdoa, berhubungan dengan Bapa di surga, saudara-saudara, ya. Yesus sering meluangkan waktu untuk berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan sebagai Bapaknya. Baik di tempat yang sepi maupun dalam momen-momen yang penting. Tentunya teladan ini mengajarkan kita pentingnya kehidupan doa yang teratur. Rohani kita akan segar, saudara-saudara. Rohani kita akan kuat menghadapi bermacam-macam tantangan kalau kita ini hidup di dalam doa. Yesus telah memberikan teladan, sedangkan Dia Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dia beri teladan bagaimana hubungan akrab dengan Bapa itu dipertahankan, dibangun dengan akrab, saudara, melalui doa. Jangan cuma berdoa di gereja atau cuma berdoa waktu mau tidur, tapi berikanlah waktu-waktu dengan Bapa di surga. Amin. Apalagi hamba-hamba Tuhan. Kita harus hidup dalam doa, saudara. Yang berikut adalah teladan dalam hal mengampuni. Ya. Teladan dalam hal mengampuni. Saudara-saudara, mengampuni. Yesus memberi teladan yang luar biasa dalam hal mengampuni. Bahkan ketika disalib, masih ingat ketika Yesus disalib, orang-orang Yahudi berkata, "Hei, katanya engkau anak Allah. Jika engkau anak Allah, turunlah dari kayu salib." Mereka mengejek, mengolok, dan lain-lain. Saya kira kalau Yesus memakai kealahannya, cuma satu kata saja, orang-orang yang mengejek ini semua mati, saudara-saudara. Yesus kalau berkata mati, mati semuanya. Kalau dia katakan bangkit, bangkit. Lazarus sudah 4 hari mati, sudah mulai meleleh dagingnya. Yesusnya berkata, Lazarus keluar. Lazarus langsung hidup kembali. Saudara, lalu keluar dari kubur. Itu kata-kata Yesus, saudara.
Yesus bisa, tetapi dia datang tidak untuk itu, saudara, untuk mencari pengakuan dan penghormatan. Bahkan mereka yang menjadi musuh-musuhnya, saudara-saudara, dia ampuni, ya. Sehingga kita melihat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata-kata Yesus, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau dunia balas dendam kan, kalau nonton-nonton film selalu balas dendam. Kalau agama lain lagi, bahkan saya sempat melihat doa seorang Habib. Dia berkata, ya Allah, kutukilah mereka, ya Allah, hancurkanlah mereka. Semua doa kutuk, saudara-saudara. Tapi kita tidak demikian. Kita mengasihi, mengampuni musuh sekalipun. Amin. Kita mengasihi, mengampuni musuh sekalipun. Itulah teladan yang diberikan oleh Yesus. Ia mengajarkan kita untuk mengampuni orang lain, meskipun mereka telah menyakiti kita. Pengampunan adalah bagian penting dari kehidupan Kristen yang penuh kasih. Mari kita saling mengampuni. Adakah yang punya musuh di sini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya kita melihat penerapan teladan ketaatan Kristus bagi orang percaya. Ya. Yesus, ya, teladan ketaatan Kristus bagi orang percaya dapat dilihat dalam beberapa aspek kehidupan sehari-hari. Ya. Kristus sebagai contoh utama dalam ketaatan kepada kehendak Bapanya mengajarkan kita bagaimana hidup dalam ketaatan sejati. Meskipun itu seringkali melibatkan pengorbanan dan penderitaan. Saudara-saudara, penerapannya untuk kita harus taat kepada firman Tuhan. Sebagaimana Yesus taat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Walaupun menderita, saudara-saudara, ya, melakukan kehendak Tuhan. Bahkan di Taman Getsemani Yesus berkata, ya Bapa, kalau boleh lalukan cawanku ini. Tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Mari kita melakukan kehendak Tuhan, saudara. Sabar dan setia dalam pencobaan, ya. Rela berkorban Tuhan dan sesama, ya. Seperti Yesus telah memberi teladan untuk berkorban, kita juga harus rela berkorban. Ya. Suka berkorban dalam hal memberi, dalam pelayanan, dan lain-lain. Ya. Mengasihi dan mengampuni, dan lain-lain. Saudara, kita harus terapkan dalam hidup kita apa yang telah Yesus teladankan. Yang berikut kita lihat, saudara. Ada pertanyaan, ini juga seringkali saya tanyakan dalam diri saya, ya. Mampukah aku taat? Mampukah saya taat? Bagaimana mungkin saya bisa taat seperti Yesus? Padahal dia Tuhan dan saya cuma manusia biasa. Itu yang sering ketika hidup dalam penuh tantangan sebagai hamba Tuhan. Saya sering bertanya, Tuhan, mampukah saya taat? Mari kita lihat Alkitab. Klik ya. Saudara-saudara, Yesus memang Tuhan. Ya, Yesus itu memang Tuhan. Tetapi juga sepenuhnya manusia. Waktu Yesus hidup di dunia ini, dia mengambil rupa sebagai manusia. Jadi dia taat. Saudara-saudara, bahkan ketika menghadapi setan, pelayanannya
Dia mampu hidup kudus. Semuanya dalam keadaan sebagai apa? Manusia. Dia sepenuhnya manusia. Waktu Yesus hidup di dunia ini, dia mengambil rupa sebagai manusia. Artinya kalau kita lihat dalam Filipi 2 tadi, dia merasakan kelemahan seperti manusia, lapar, haus, lelah, dicobai, bahkan ada pernah merasa takut dan menderita, tapi dia tetap taat. Dia tetap taat bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Yesus mampu taat, mampu hidup suci, mampu hidup sesuai kehendak Allah, mampu melayani dengan kerendahan hati, bukan memakai kealahannya. Jadi dialah role model itu, saudara-saudara. Dialah model yang luar biasa. Kalau dia mampu menang, kalau dia mampu taat sebagai manusia, kita juga pasti bisa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ibrani 4:15 berkata, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Dicobai sebagai manusia. Ya mungkin macam-macam cobaan. Mungkin cobaan seks. Cobaan untuk korupsi. Seperti Yudas dicobai akhirnya korupsi ya. Itu contoh korupsi itu Yudas ya. Saudara-saudara ya. Saudara-saudara, dia telah dicobai sebagai manusia, hanya tidak berbuat dosa. Jadi Yesus menunjukkan bahwa ketaatan sejati itu dalam kondisi dia sebagai manusia. Dia tidak memakai kealahannya, amin. Dia tidak menggunakan ketuhanannya untuk curang atau lepas dari penderitaan. Sebab kalau dia pakai kealahannya ya memang dia Allah ya. Pantaslah dia mampu ya. Tapi dia datang menunjukkan diri bahwa ini contohi saya. Saya mampu menang, saya mampu taat, saya mampu hidup suci, saya mampu hidup sesuai kehendak Allah sebagai manusia. Itu menunjukkan bahwa kalau Yesus mampu, saudara juga pasti bisa. Amin. Saya juga pasti bisa. Saudara-saudara. Jadi Yesus menunjukkan bahwa ketaatan sejati itu dalam kondisi manusia. Dia tidak menggunakan ketuhanannya untuk curang atau lepas dari penderitaan. Dia taat dalam keadaan sangat manusiawi. Ya. Ibrani 2 ayat 17 di sana. Kalau kita baca di sana ya saya uraikan saja. Ini menegaskan bahwa Yesus menjadi manusia sepenuhnya. Bukan hanya kelihatan seperti manusia. Beda ya, kelihatan seperti manusia ya. Padahal bukan manusia. Tetapi dia manusia 100%. Amin. Kita pasti bisa. Kita pasti mampu hidup taat kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita juga diberikan roh penolong, yaitu Roh Kudus. Yesus mampu karena dia juga bergantung kepada Roh Kudus. Saudara, kita lihat slide berikut. Yesus pun dipimpin Roh Kudus, ya. Demikian juga kita tidak taat dengan kekuatan kita sendiri, ya. Kita tidak taat dengan kekuatan sendiri. Kita perlu minta Roh Kudus memampukan kita. Dan kabar baiknya Roh Kudus yang sama itu juga tinggal di dalam saya dan saudara. Amin. Siapa yang yakin ada Roh Kudus dalam hatinya? Semuanya amin? Ya. Galatia 5 ayat 16. Untuk itu kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat-ayat di bawah ini saudara menggambarkan bagaimana Yesus dari lahir sampai dia melayani di dunia ini, semuanya karena pimpinan Roh Kudus. Dia menyembuhkan orang buta melihat, orang tuli mendengar, semuanya karena Roh Kudus, saudara.
Jadi kalau Yesus mampu karena Roh Kudus, kita juga pasti bisa. Amin. Asal mau tunduk dan dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab dialah roh penolong kita. Ya. Saudara-saudara yang luar biasa. Ketika Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis, Alkitab berkata, Roh Tuhan membawa Yesus ke padang gurun. Roh Tuhan yang membuat dia menang atas iblis. Saudara-saudara, dan terakhir, konsekuensi ketaatan bagi orang percaya kalau kita taat. Terakhir, hal yang pertama adalah kita akan mengalami, kalau kita mau hidup taat kepada Tuhan, kita akan mengalami kedamaian dan sukacita. Amin. Kalau saudara tidak ada surat-surat mobil di jalan, lalu tiba-tiba dari jarak jauh sudah lihat ada polisi sedang, saudara damai atau takut? Pasti, waduh, kenapa? Karena kita tidak taat. Tapi kalau kita taat, saya ada STNK, saya ada SIM. Ya, terserah ada banyak polisi, ya saya enjoy saja. Amin. Karena saya dalam keadaan taat. Tapi kalau tidak taat, saudara-saudara, tidak ada surat-surat, ya. Tetapi teman-teman ya, motornya sudah mati beberapa tahun. Pemerintah provinsi menjamin. Mulai tanggal 13 silakan pemerintah bayar, tuntaskan. 2 tahun, 3 tahun atau 1 tahun pemerintah yang bayar. Tetapi setelah itu sudah bayar sendiri. Itu saya dengar langsung dari wakil gubernur ya. Nah, itu. Jadi dia bayar. Jadi yang mati-mati STNK-nya sudah berapa tahun, saudara takut melihat polisi, ya segera ke Samsat ya. Tanggal 13 mulai besok ya. Saudara-saudara, jadi kalau kita taat, kita akan hidup dalam damai sejahtera, amin. Penuh sukacita, tapi kalau kita tidak taat, hidup dalam dosa, saudara-saudara, hidup kita penuh ketakutan. Dan kalau kita taat, kita akan menjadi contoh bagi orang lain, ya. Melalui ketaatan orang percaya dapat menjadi teladan bagi orang di sekitarnya, komunitas kita. Kita akan menginspirasi banyak orang untuk mengikuti jalan ketaatan tersebut. Jadi kalau kita bergaul dengan orang taat, pasti jadi taat. Bergaul dengan pencuri, tidak taat, lama-lama jadi pemberontak dan tidak taat. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, indah kalau kita hidup taat. Pasti saudara mampu. Karena Yesus. Dan karena Roh Kudus hidup dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.